Selamat malam Bang Freddy Marbun. Selamat malam. Selamat malam. Dia. Kondisi di sana Bang aman? Mendukung Aman. suaranya? Jaringan aman? Mendukung. Oke. Akun Abang ini udah bisa on cam nggak? Apa? Oke. Jadi selamat malam para pecinta kebenaran. Dan malam ini kita akan mewawancarai Bang Freddy Marbun. Dan ini bukan tempat bagi mereka yang takut pada pertanyaan. Di tengah panasnya isu reformasi HKBP, di tengah suara-suara yang mulai dibungkam, guru Sending hadir membuka ruang diskusi tanpa sensor dan tidak ada potongan atau dipotong oleh apapun dan tanpa rasa takut. Banyak media mencoba melakukan wawancara dengan Bang Freddy Marbun. Banyak yang ingin menghadirkan suara kritis beliau ke publik. Namun tidak semua mendapatkan kesempatan itu daripada Bang Freddy Marbun. Dan malam ini Bang Freddy Marbun memilih hadir bersama guru Sending setelah komunikasi dan negosiasi yang begitu alot. Beliau akhirnya bersedia membuka ruang diskusi dan ruang dialog secara terbuka. Dan malam ini saya dengan Bang Freddy Marbun akan membicarakan secara terbuka mengenai reformasi HKBP. Dan saya menyapa dulu terhadap seluruh penonton, terhadap seluruh keluarga, terhadap seluruh yang cinta terhadap HKBP dan seluruh kepada bangsa Batak. Salam dari saya, Guru Sending, dan salam untuk pecinta kebenaran. Selamat malam Bang Freddy Marbun. Selamat malam Angge. Safe HKBP. Oke. Saya mau bertanya dulu kepada Abang sedikit tentang identitas daripada Abang sendiri dan hingga Abang menyuarakan tentang isu reformasi HKBP. Ya. Gerakan reformasi HKBP ini adalah lahir dari situasi penderitaan jemaat. Lahir dari situasi pemikiran, refleksitas terhadap nilai-nilai gereja yang telah menyimpang dari nilai-nilai dasar dan tujuan kesuciannya. Telah menyimpang dari nilai-nilai iman, menyimpang dari nilai-nilai perjuangan para misionaris HKBP. Maka gerakan reformasi HKBP adalah gerak untuk mengembalikan HKBP kembali pada habitat sejarah, kembali pada nilai-nilai dasar kesuciannya, kembali pada kepedulian sosial dan tempat kedamaian. Itulah yang mendasari lahirnya gerakan reformasi HKBP ini. Oke, terima kasih Bang Freddy Marbun. Apa keresahan terbesar yang Abang lihat di tubuh HKBP hari ini sehingga Abang melakukan atau memilih untuk menyuarakan reformasi HKBP? Salah satu yang paling fundamental, yang paling fundamentalisme, yang paling banyak persoalan di HKBP ini adalah pertama, gereja HKBP atau HKBP menjadi gereja bukan lagi tempat mencerdaskan jemaat atau masyarakat Batak. Gereja HKBP saat ini bukan lagi tempat mengobati orang sakit. Gereja HKBP saat ini tidak lagi menolong orang susah atau membantu orang susah. Karena
prinsip dasar yang melatar belakangi HKBP menjadi gereja adalah ada yang namanya 3 pilar. Inilah menjadi dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja, yaitu HKBP tempat mencerdaskan jemaat, tempat mengobati orang sakit, tempat menolong orang susah. Itulah kondisi yang telah ditimpankan oleh para kelompok geng pimpinan pusat HKBP saat ini. Pimpinan HKBP saat ini bukan lagi pemimpin yang didasari etika moral iman, tapi lebih banyak hanya menjadikan jubah hitamnya menjadi arogansi kekuasaan, menjadikan jubah hitamnya menjadi simbolitas kesucian yang memaksa nalar jemaat, yang memaksa akal jemaat bahwa siapapun pendeta, khususnya para pimpinan HKBP saat ini adalah harus dimuliakan, harus dihormati, harus dihargai secara mutlak. Itulah yang paling mendasar persoalan di HKBP. Yang kedua adalah transparansi atau keterbukaan di dalam informasi. Mau informasi sistem keuangan, mau informasi aturan peraturan, mau informasi bagaimana kejujuran di dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan pusat, atau bagaimana keterbukaan para sinode dalam menentukan arah dan masa depan HKBP di sinode. Maka saya menduga HKBP saat ini, bukan lagi menduga, saya bertanggung jawab, HKBP telah lari dari habitatnya, telah menyimpang dari nilai-nilai roh keimanan dan kesucian. HKBP menjadi gereja. Itulah hal yang paling mendasar di HKBP. Maka bukan sedikit lagi jemaat, bukan sedikit lagi perhalado, bahkan para pendeta korban pembungkaman, korban arogansi kekuasaan. Kita ingat, pendeta bukanlah jabatan. Pendeta bukanlah jabatan mulia. Pendeta adalah pekerja, karyawan. Jika ada yang menyampaikan pendeta adalah jabatan Tuhan atau jabatan wakil Tuhan, itu adalah doktrin yang salah. Kalau ada yang bilang pendeta adalah naposani Tuhan, itu adalah teori pembodohan. Itu adalah feodalisme yang mendarah daging di HKBP. Maka jelas saya sampaikan, pendeta adalah pekerja. Pendeta adalah profesi pelayanan atau pekerja pelayanan. Maka secara masyarakat awam menyampaikan pendeta adalah karyawan gereja dan jemaat. Maka mereka diberikan gaji. Maka dari ujung kuku sampai ujung rambut mereka ditanggung oleh para ruas. Hingga kancing baju anak istri mereka ditanggung oleh para jemaat. Maka bos mereka adalah jemaat, bukan pendeta sebagai bos. Itu sebagai literatur dasarnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bang Freddy Marbun. Dan saya melihat dan mendengarkan narasi daripada Bang Freddy Marbun ini sangat dibangun dengan narasi yang rasional dan narasi yang mencerdaskan. Dan kalau saya mau boleh tanya sedikit tentang Abang dalam menyuarakan tentang reformasi HKBP, Abang sendiri itu sebagai bentuk kepedulian, apakah Abang itu adalah jemaat HKBP itu sendiri? Saya terdiri di HKBP. Saya lahir dari rahim HKBP. Saya tumbuh besar di HKBP. Saya pernah mengikuti Lapas Bulung remaja sekolah minggu di HKBP. Saya terlibat aktif di gerakan perlawanan kelompok intoleransi dan radikalisme, termasuk HKBP di dalamnya diskriminasi, penolakan pendirian gereja dan pelarangan ibadah jemaat. Jadi kalau ditanya saya HKBP, jangankan jiwa raga saya HKBP, darah daging saya adalah HKBP. Wow, menarik, sangat menarik. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan yang paling mendalam tentang reformasi HKBP, saya mau bertanya kepada Abang, memberikan sedikit penjelasan yang Abang ketahui tentang latar belakang dan yang paling fundamental
dari berdirinya HKBP, dari seorang apostel di tanah Batak, yaitu Nomensen. Apa semangat yang beliau gagas sehingga HKBP itu menjadi suatu wadah daripada membangun kecerdasan, membangun iman dalam rohani seluruh orang Batak saat itu yang mau masuk ke dalam iman kekristenan. Silakan abangku. Pertama, inilah persoalan terbesar jemaat HKBP. Inilah persoalan yang paling mendasar jemaat di tengah-tengah gereja HKBP. Tidak mampu lagi memisahkan, tidak mampu lagi secara mentalitas memisahkan apa itu HKBP, apa itu gereja, apa itu pendeta, apa itu eporos. Banyak ber-HKBP secara mentalitas tidak memahami apa dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja. Kenapa HKBP menjadi Protestan? Lalu sejarah yang melatar belakangi HKBP menjadi gereja adalah sebuah kesesatan atau penggelapan akal sehat di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat saat ini mengukur HKBP adalah dari jubah hitam, dari kependetaan. Orang ber-HKBP ketika tidak memahami, ketika tidak dibekali dengan pengetahuan nilai-nilai sejarah, maka akan gampang didoktrin, akan gampang diperbudak dengan teori-teori yang berkedok agama atau iman. Pertama, HKBP adalah diambil dari kata nama misionaris Heine Klimmer Page Pan. Nama misionaris ini adalah diadopsi oleh Nomensen menjadi gereja yang memiliki budaya yang berdasar pada tradisi dan budaya masyarakat Batak, sehingga disebut HKBP adalah Kuria Kristen Batak Protestan. Tidak sampai di dalam hal itu, HKBP bukan lahir atau perjuangan misionaris Heine Klimmer Pan tidak lahir dengan sendirinya. Ada para pejuang misionaris yang jadi martir sebelum menjadi tanah Batak. Dan itulah pintu masuknya 4 misionaris tersebut, yaitu setelah kematian Liman dan Munson. Liman dan Munson inilah menjadi pintu masuk informasi, pintu masuk para misionaris atau organisasi evangelis dunia. Nah, perjuangan Liman dan Munson, perjuangan Heine Klimmer Pan dalam menyebarkan kekristenan di tanah Batak, dalam menyebarkan iman kekristenan di tanah Batak, salah satu prinsip dasar mereka mengkristenkan tanah Batak adalah membawa orang Batak keluar dari kegelapan. Dan inilah menjadi fundamental dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja didirikan oleh Nomensen. Sebelum Heine Klimmer Pan menyebarkan kekristenan di tanah Batak, mereka menyepakati di Sipiro bahwa untuk menyebarkan ajaran kekristenan di tanah Batak, mereka menyepakati ada 3 poin. Kita didirikan gereja. Gereja harus menjadi tempat mencerdaskan, mengobati orang sakit. Nah, nilai-nilai inilah yang diadopsi oleh Nomensen. Buah-buah pemikiran para misionaris tersebutlah menjadi fundamental, menjadi langkah awal pemikiran Nomensen, memadukan perjuangan, mempersatukan nilai-nilai perjuangan Liman dan Munson, Heine Klimmer Pan menjadi Kuria Kristen Batak Protestan. Maka secara garis besar, inilah dasar tujuan HKBP menjadi gereja, yaitu HKBP adalah menjadi gereja, yaitu Kuria Kristen Batak Protestan. HKBP menjadi gereja adalah tempat mencerdaskan jemaat. HKBP menjadi gereja adalah tempat membantu, menolong orang susah. Maka lahirlah HKBP menjadi gereja
Kuria Kristen Batak Protestan. Maka lahirlah yayasan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat universitas. Maka lahirlah Universitas HKBP Nomensen, SMA, SMP, SD HKBP. Nah, oleh karena itu, HKBP menjadi tempat mengobati orang sakit, menolong orang susah. Maka lahirlah rumah sakit HKBP dan beberapa yayasan pantai tunanetra dan yayasan sosial. Itulah menjadi dasar yang paling mendasar sebagai dasar dan tujuan HKBP. HKBP bukan menjadi tempat mencari kekayaan, bukan tempat mencari kemakmuran, bukan menjadi tempat untuk gila-gila hormat, bukan menjadi tempat ala kepentingan politik. Maka saya bilang, kalau ingin jadi orang kaya, jangan jadi pendeta. Kalau ingin jadi orang kaya raya, ingin dihormati, jangan jadi pendeta. Menjadi seorang pendeta adalah pekerja. Mereka diberikan gaji untuk melanjutkan dasar dan tujuan HKBP, yaitu membawa arah masa depan HKBP, bekerja untuk demi masa depan gereja dan jemaat. Maka seseorang untuk jadi pendeta, hal yang utama yang harus dia lakukan adalah, pertama, dia harus memahami dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja. Dua, kenapa HKBP menjadi Protestan? Itulah hal yang mendasar. Kenapa para pendeta jarang mengkhotbahkan sejarah, jarang mengkhotbahkan literatur tentang HKBP, supaya jemaat tetap bodoh, supaya jemaat bisa diperbudak. Kalau jemaat sudah bodoh, jemaat tidak lagi memahami dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja, jemaat tidak lagi mengetahui sejarah-sejarah perjalanan HKBP menjadi gereja, maka jemaat akan gampang diperbudak. Kenapa? Seseorang atau mayoritas jemaat saat ini adalah tidak lagi memahami apa dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja. Itu dia. Terima kasih Bang Freddy Marbun. Terima kasih, sangat menarik ya penyampaiannya, kemudian daripada sejarahnya, kemudian mengkomparasikan terhadap realita atau zaman sekarang. Nah, pertanyaan saya begini Bang Freddy. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan atau bersifat kepercayaan, ketika dilakukan kritik, itu dianggap itu sebagai serangan itu. Nah, apakah gereja daripada HKBP sekarang terbuka terhadap kritik daripada yang Abang suarakan ini? Atau justru keberadaan daripada HKBP dan seluruh pendeta itu anti terhadap kritik? Pertama, siapapun di HKBP adalah berhak menyampaikan pendapat, berhak menyampaikan isi dari pikiran, berhak mengoreksi, mengawasi bagaimana kinerja para pendeta dan pimpinan HKBP. Kenapa? HKBP adalah konsep gereja Protestan. Protestan adalah diawali oleh perjuangan para terdahulu atau Martin Luther. Protestanisme artinya peradaban berpikir yang lebih maju, keterbukaan berpikir, kemerdekaan di dalam jemaat di tengah-tengah gereja. Maka saya bilang, apakah KBP saat ini merdeka menyampaikan pendapat, merdeka mengoreksi bagaimana kinerja para pendeta, bagaimana kinerja para pimpinan dan pusat HKBP? Tidak. Banyak pendeta juga tidak berani mengungkapkan ini. Banyak juga perhaladu jemaat di RPP dipecat karena mengkritisi. Banyak juga yang tidak berani mengkritik atau mengupas atau mengoreksi bagaimana etika moral, bagaimana etika strukturalisasi para pimpinan dan pendeta di HKBP.
Kenapa mereka takut? Pertama, adanya yang meminggat, adanya yang memenjarakan akal sehat jemaat yang melalui dari RPP. Dan ini juga bagian aturan peraturan yang bagi saya ini adalah aturan peraturan yang menyimpang dari nilai-nilai Protestanisme, menyimpang dari nilai-nilai dasar kesucian gereja. Nah, kalau mungkin bagi saya tidak perlu juga saya uraikan di sini. Itu hal biasa bagi saya. Karena untuk melawan atau mengkritik atau membongkar gunung es yang terjadi di tengah-tengah gereja KB, pertama, butuh keberanian, butuh literatur dan cara berpikir yang lebih mencukupi dengan pengetahuan terhadap orientasi esensi dari HKBP. Oke, saya masuk itu ke pertanyaan langsung ke reformasi HKBP. Ketika abang mengatakan reformasi HKBP, reformasi seperti apa sebenarnya yang abang maksud? Silakan. Pertama, semua yang harus direformasi. Pertama, cara penerimaan mahasiswa calon pendeta di STT Siantar harus diungkap secara transparan, diseleksi secara terbuka. Dua, STT Siantar adalah milik HKBP. Itu bukan tempat pembuangan dan bukan tempat perdagangan moral atau perdagangan transaksionalitas moral. Bukan juga itu komersialitas jabatan, komersialitas kekuasaan. Ada deking bisa masuk. Kalah dari universitas, kalah seleksi dari KPTN atau gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, solusinya adalah STT Siantar. Itu juga beberapa hal terjadi. Maka saya bilang itu juga perlu direformasi dan dikurangi jumlah pendeta karena nggak ada gunanya banyak pendeta di HKBP. Itu membebankan biaya. Banyak pendeta di HKBP lebih 1.200 kalau nggak salah ya. Bagi saya ini nggak ada guna, nggak ada manfaat. Justru membebankan biaya. Justru tidak ada membangun arah pemikiran jemaat HKBP yang lebih maju. Gedung maju secara ritualitas lemah. Itu juga perlu direformasi. Yang kedua, untuk menjadi orang pendeta perlu proses jangka panjang. Pertama, contoh untuk menjadi pendeta harus belajar dulu bagaimana pengabdian di gereja-gereja pelosok, di gereja-gereja gubuk-gubuk. Harus melewati rangkaian etika moral, pengabdian, ketulusan dan keikhlasan menjadi pendeta. Kedua, yang selanjutnya adalah untuk menjadi pendeta itu tidak gampang bagi saya. Pertama, kalau ingin jadi kaya jangan jadi pendeta. Berarti untuk menjadi pendeta adalah sebuah jalan pengabdian pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat. Itu adalah perlu. Dan beberapa juga poin udah kita bahas ini. Yang ketiga, transparansi keuangan. Batalkan iuran sentralisasi 55% karena itu nggak berguna. Karena itu adalah bentuk dan jalan hanya memberikan ruang untuk mendapatkan atau memberikan kemakmuran kepada pimpinan pusat dan kelompok gengnya. Sampai saat ini, iuran sentralisasi gereja 55% tidak pernah bisa diakses secara terbuka oleh siapapun. Hanya dilaporkan di sinode. Loh, pertanyaannya, para peserta sinode pusat adalah bagian dari persekongkolan yang sudah dikondisikan sejak awal. Maka para peserta sinode bukan lagi kesucian yang lahir hadir dari kesepakatan independensi dari gereja atau jemaat. Tapi itu sudah dikondisikan demi kepentingan kelompok. Kedua, perlu juga direformasi kemana aset HKBP. Berapa aset HKBP, berapa hasilnya, kemana peruntukannya. Sama seperti sentralisasi tadi. Berapa iuran sentralisasi yang terkumpul, berapa hasil aset HKBP, kemana peruntukannya, kemana manfaat sentralisasi, kemana manfaat aset HKBP. Karena sentralisasi punya sejarah panjang. Sentralisasi dibentuk di zaman Eporus, Robinson Butar-Butar. Tapi jauh sebelum Robinson Butar-Butar,
bahwa sentralisasi sudah memiliki sejarah panjang. Karena sentralisasi ketika diinisiasi setelah ada aset HKBP. Maka ketika dibuat iuran sentralisasi 55%, berarti ada di sana pengkhianatan terhadap nilai-nilai pemikiran yang diinisiasi oleh para terdahulu. Yang ketiga, sistem pemilihan pimpinan HKBP. Bagi saya, sistem pemilihan HKBP saat ini tidak lebih dari kelompok para bajingan, kelompok para mafia. Contoh, bagi saya, kondisi di dalam sinode untuk pemilihan HKBP saat ini adalah tidak lebih dari pengkhianat nilai-nilai sejarah. Victor Tinambunan bisa menjadi Eporus adalah bagian dari pengkhianatan nilai-nilai kesucian gereja. Seseorang calon presiden merangkap jadi ketua KPI. Begitu juga lah Victor Tinambunan jadi Eporus. Dia calon Eporus merangkap menjadi ketua penyelenggara pemilihan calon Eporus. Maka saya bilang, pimpinan HKBP saat ini adalah bukan lahir dari kesepakatan murni, bukan lahir dari kesepakatan dari kesucian sinode, tapi lahir dari persekongkolan kepentingan kelompok. Itu. Maka saya bilang bahwa kemungkinan besar segala aturan-peraturan dan tata tertib di dalam penyelenggaraan untuk pemilihan pimpinan di sinode adalah sudah dibentuk sesuai keinginan kepentingan kelompok. Oke, dari seluruh jawaban yang disampaikan oleh Bang Freddy Marbun, dan sangat banyak itu yang perlu direformasi di dalam internal HKBP. Dan pertanyaan saya yang paling mendalam, bagian yang paling mendesak untuk segera dibenahi di dalam internal HKBP itu seperti apa, abangku? Semua, pertama sistem di HKBP harus semua direformasi. Kedua, etika moral para pimpinan dan pendeta. Yang ketiga, memisahkan kekuasaan pendeta dari tengah-tengah gereja. Karena ada di sana namanya Forhanger dan Guru Huria. Jadi jangan tumpang tindih kekuasaan. Banyak yang harus direformasi. Tapi yang jelas, reformasi HKBP adalah mengembalikan HKBP pada nilai-nilai sejarah, pada nilai-nilai kesucian perjuangan para misionaris dan kesepakatan para leluhur. Oke, terima kasih Bang Freddy. Kemudian saya mau bertanya itu, apakah reformasi ini bisa terjadi tanpa keberanian untuk dikritik? Apakah ini bisa melakukan reformasi daripada HKBP atau tubuh HKBP itu tanpa gerakan dan kesadaran daripada seluruh jemaat HKBP? Kalau gerakan reformasi ini adalah lahir dari pemikiran-pemikiran jemaat, lahir dari beberapa tokoh-tokoh sentral yang sepemikiran terhadap bahwa perlu menyelamatkan masa depan gereja dan jemaat. Gerakan reformasi HKBP ini bukan gerakan sentimen kebencian, tapi menyelamatkan gereja HKBP dari genggaman dan kekuasaan oleh kelompok geng mafia. Untuk mengedukasi jemaat supaya terlibat di dalam gerakan reformasi HKBP, pertama, gerakan ini adalah bukan gerakan otoritarian, bukan gerakan pemaksaan, tapi gerakan ini adalah lahir dari dasar pemikiran, lahir dari dasar pengetahuan dan perenungan, hingga refleksitas terhadap HKBP. Jadi, gerakan ini terbuka. Gerakan ini adalah wadah. Gerakan ini adalah bukan gerakan sentimen kebencian, tapi gerakan untuk menyelamatkan dan menatap nasib masa depan gereja dan jemaat di HKBP. Oke,
Dan jika dari seluruh termasuk para tokoh di HKBP mendukung daripada pergerakan reformasi HKBP, apakah ini akan ada kesamaan yang terjadi pada saat dalam sejarah HKBP di tahun 90-an di zaman SAE Nababan? Silakan Abangku. Jadi kalau kita boleh belajar sejarah terjadinya peristiwa masa lalu HKBP pada zaman Amang SAE Nababan adalah bentuk dan cara intervensi oleh negara. Dan di sanalah dibalut kepentingan-kepentingan. Nah, coba saya ceritakan. Pada suatu hari, Soeharto bertemu dengan SAE Nababan. Di mana kala itu adalah Soeharto sudah mengendalikan semua ormas-ormas agama. Tinggal HKBP yang belum dikuasai. Nah, mereka melakukan pertemuan. Di dalam pertemuan itu, Soeharto mengajak, menawarkan agar HKBP mendukung segala kebijakan negara pada Presiden Soeharto. SAE Nababan menolak tunduk, menolak segala kesepakatan, dan di saat pertemuan tersebut Amang SAE Nababan menyampaikan beberapa kalimat. SAE Nababan menyampaikan, jauh sebelum Indonesia berdiri, HKBP sudah berdiri menjadi sebuah gereja yang memiliki prinsip dasar, yang memiliki berpedoman pada aturan-peraturan. Jauh sebelum Indonesia dikenal oleh dunia, gereja HKBP sudah duluan dikenal oleh dunia, oleh gereja-gereja dunia. Nah, akibat beberapa ucapan oleh Amang SAE Nababan, maka timbul di sana kontra pemikiran, membuat ketersinggungan. Maka dibuatlah perpecahan di HKBP lewat di sinode. Peristiwa ini adalah peristiwa tahun 1992 sampai tahun 1998. Di sanalah semua kepentingan negara menyusup ke tubuh HKBP. Beberapa kepentingan yang memangku di dalam jabatan, beberapa para pendeta sebagai pimpinan yang terafiliasi ke para pimpinan, ada beberapa hal yang membuat jadi kontra dinamikanya seperti ini. Terjadinya perpecahan karena terjadi dualisme kepentingan. Ada yang pro terhadap Amang SAE Nababan, ada yang pro terhadap Amang Simanjuntak. Kalau saya bisa menyimpulkan, Amang Simanjuntak sebagai calon kandidat kala itu, calon Eporus, adalah disusupi oleh kepentingan politik Soeharto atau kepentingan politik negara. Maka bagi saya, peristiwa yang masa kelam di HKBP adalah masuknya politik negara mengintervensi HKBP. Masuknya kekuasaan negara, masuknya politik negara di tubuh HKBP. Maka terjadi konflik kepentingan, maka terjadi konflik kekuasaan. Itulah yang membuat terjadi konflik HKBP, dan inilah menjadi salah satu sejarah yang paling kelam, paling gelap di HKBP. Nah, apakah akan terulang kembali seperti itu? Bagi saya secara pribadi, melihat betapa kuatnya, betapa terlihatnya seakan-akan HKBP saat ini adalah sudah dikendalikan oleh politik negara, sudah condong terlibat aktif mendukung segala kebijakan politik negara. Contoh, beberapa kali pimpinan HKBP dan Eporus Victor Tinambulan terlibat aktif dan aktif melakukan pendekatan-pendekatan gerakan politik kepada pimpinan negara, pimpinan-pimpinan politik. Maka perlu saya sampaikan, HKBP adalah bukan panggung politik negara, bukan alat politik negara, bukan kepentingan kekuasaan untuk mengamankan politik negara. Dan inilah yang perlu harus dibaca secara terbuka. Seharusnya pimpinan HKBP saat ini adalah memisahkan diri dari politik negara, memisahkan diri dari roda-roda kepentingan politik negara, memisahkan diri dari
kompromi-kompromi atau kepentingan-kepentingan kekuasaan di politik negara. Nah, jika ini memang tidak diindahkan, jika ini tidak segera direformasi, jika ini tidak segera dibenahi dengan secara etika dan moral, jika kondisi situasi HKBP saat ini tidak segera diselamatkan dari para pimpinan dan kelompok geng yang hanya menjadikan HKBP sebagai alat kepentingan politik, alat kepentingan untuk memakmurkan diri, alat kepentingan hanya untuk meraup keuntungan dan kekayaan, maka suatu saat lambat atau cepat gelombang perlawanan masyarakat akan terjadi dengan sendirinya. Oke, terima kasih Bang Freddy. Saya melihat itu dan saya mendengar dan sudah saya analisa. Bagaimana pandangan Abang tentang statement daripada Eporus HKBP yang menyatakan bahwa HKBP harus berpolitik? Silakan Abangku. Tidak lama setelah Eporus atau tidak lama setelah Victor Tinambulan terpilih menjadi Eporus, dan walaupun dalam kutip itu bukanlah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah mekanisme yang benar menduduki jabatan Eporus, tapi coba saya menjelaskan. Tidak lama terpilih menjadi Eporus, Victor Tinambulan pernah menyampaikan statement dia, gereja harus berpolitik. Nah, saya juga membantai itu di beberapa tulisan dan di beberapa media. Saya menyampaikan, jika pimpinan HKBP, jika pendeta HKBP tidak memahami apa perbedaan gereja dan Kristen di dalam konteks politik, maka saya sampaikan, pimpinan HKBP tersebut adalah krisis moral, krisis pengetahuan, krisis literasi. Di dalam politik, kita harus mampu secara mental. Kalau saya mengutip buku Manifesto Politik Yesus, karena ucapan yang disampaikan oleh Eporus HKBP adalah dari buku Manifesto Politik Yesus. Jauh sebelum Victor menjadi Eporus, saya juga sudah memegang buku tersebut, yaitu Manifesto Politik Yesus. Di dalam buku Manifesto Politik Yesus jelas diuraikan bahwa Kristen boleh berpolitik, gereja tidak boleh berpolitik. Gereja adalah gedung yang tempat memiliki misi yang sama, tempat milik bersama. Sementara Kristen adalah di dalam konteks politik membentuk etika moral di dalam menjalankan cita-cita nilai politik, bahwa politik kekristenan adalah politik kasih, damai, dan kesejahteraan. Nah, ketika seseorang menjadikan iman kekristenannya menjadi jalan untuk mendapatkan kekuasaan politik, maka dia harus menjalankan politik kekristenan atau politik etika moral kekristenan, yaitu politik yang mengutamakan kasih, yang mengutamakan kesejahteraan dan kedamaian. Maka saya sampaikan, ketika Victor Tinambulan sebagai Eporus menyampaikan gereja berpolitik adalah sebuah kesesatan akal sehat, sebuah kesesatan yang krisis pengetahuan, yang krisis etika moral. Kristen boleh berpolitik, gereja tidak boleh berpolitik. Karena politik pada orientasinya adalah kekuasaan. Gereja tidak boleh menjadi tempat kekuasaan. Kristen boleh dijadikan menjadi etika moral untuk mendapatkan kekuasaan di dalam politik. Itu menurut saya. Dan itu adalah yang saya sampaikan ini adalah dari buku Manifesto Politik Yesus. Oke, saya sepakat dengan pandangan Abang itu bahwa Kristen boleh berpolitik, tetapi gereja tidak boleh berpolitik. Itu dituangkan di dalam buku Manifesto Politik Yesus, dan itu sudah saya baca bukunya itu. Sudah saya baca. Nah, ada juga ini sebuah sejarah. Ini adalah sebuah argumentasi, fakta dari sejarah. Pada suatu hari, Ketua Umum Partai Parkindo pernah bertanya kepada Ketua Umum Partai Masyumi. Ketua Umum Partai Parkindo atau Partai Kristen kala itu pernah bertanya ke Ketua Umum Partai Masyumi, bolehkah Islam berpolitik?
Kembali juga Ketua Umum Partai Masyumi bertanya ke Ketua Umum Partindo kala itu, bolehkah Kristen berpolitik? Nah, ini juga dibuat di dalam buku Manifesto Politik Yesus. Jawaban Ketua Umum Partindo kala itu adalah Kristen boleh berpolitik, gereja tidak boleh berpolitik. Karena Kristen membentuk etika moral di dalam politik. Ketua Umum Masyumi juga menjawab, Islam boleh berpolitik. Kalau bisa memisahkan gula dengan manisnya, maka bisa dipisahkan iman Islam di dalam politik. Artinya, ini bukan hanya buku dari buku Manifesto Politik Yesus, tapi ini juga perjalanan para tokoh-tokoh keagamaan di Indonesia. Oke, terima kasih Bang Freddy. Saya sedikit itu bertanya dengan kepemimpinan daripada Eporus yang sekarang, dan saya meminta pendapat dari Bang Freddy. Bagaimana pandangan Abang atau pendapat Abang terhadap pimpinan daripada HKBP sekarang, yaitu Eporus Victor Tinambunan? Silakan Abangku. Maksudnya bagaimana? Dari masa kepemimpinan daripada Victor Tinambunan sebagai Eporus HKBP yang sekarang, bagaimana sepak terjang beliau di masa sekarang yang Abang lihat? Apa prestasinya gitu ya? Yops, betul. Pertama, bagi saya, Victor sebagai manusia harus kita hargai, harus kita hormati hak ajasinya, harus kita hormati dia sebagai manusia. Tapi sebagai pejabat atau pimpinan jabatan tinggi lembaga HKBP adalah kita harus mengkritik. Bagi saya, Victor sebagai Eporus adalah krisis moral, krisis etika, krisis pengetahuan. Dia tidak peduli pada nasib dan arah masa depan gereja dan jemaat di HKBP. Dia tidak mau tahu apapun yang terjadi, segala dinamika dan konflik jemaat di tengah-tengah gereja. Dia tidak mengurusi, tidak mempedulikan segala rangkaian peristiwa, penindasan, perampasan hak ajasi agama minoritas di negara ini. Maka saya sampaikan, apa prestasi Victor Tinambunan sebagai Eporus? Satu, dia sukses menjadi Mitra Bin Sarpanjaitan. Dua, dia sukses menjadi teman dekat Yusuf Kala. Cukup itu aja. Dan apakah Abang melihat bahwa posisi daripada Victor Tinambunan itu menggunakan HKBP sebagai panggung dia untuk berpolitik? Jelas. Pertama, dia tidak bisa dipisahkan dari HKBP karena secara hierarkis bahwa dia adalah pimpinan HKBP dan itu melekat. Jadi di tubuh Victor sebagai manusia melekat tiga wibawa. Satu, dia sebagai manusia. Dua, dia sebagai pendeta. Yang ketiga, dia sebagai pemimpin jabatan tertinggi di HKBP. Tiga ini sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari jiwa, raga, atau badannya Victor sebagai Eporus. Nah, bagi saya begini, setiap langkah, kebijakan, program, maupun beberapa melakukan gerakan adalah itu sebuah kepentingan politik, bukan kepentingan jemaat. Dia sering melakukan sebuah gerakan, langkah politik, pendekatan politik, membuat kebijakan, membuat keputusan yang tidak berdampak pada kepentingan gereja, yang tidak berdampak pada kepentingan nilai-nilai gereja, yang tidak pada dampaknya untuk jemaat. Jadi bagi saya, ketika disampaikan hanya sebatas bahwa apakah Victor Tinambunan menggunakan HKBP atau kekuasaannya menjadi panggung politik, bagi saya ini bukan hanya sebatas panggung politik yang dia gunakan, tapi kekuasaan mutlak, kekuasaan menjadikan jabatan Eporus adalah jabatan yang harus dipatuhi secara kepatuhan tunggal. Jadi seakan-akan jabatan Eporus itu adalah jabatan kepatuhan tunggal yang harus ditaati, yang harus dihormati dengan secara tunggal. Maka saya bilang, banyak kebijakan
banyak langkah, banyak keputusan yang dilaksanakan oleh Victor Tinambunan menyimpang dari nilai-nilai pilar HKBP, menyimpang dari nilai-nilai kepentingan gereja, menyimpang dari nilai-nilai kepentingan jemaat, menyimpang dari nilai-nilai dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja. Oke, terima kasih Bang Freddy. Kalau HKBP tidak berubah atau tidak segera direformasi, menurut pendapat dari Bang Freddy, apa yang akan terjadi untuk masa depan HKBP berikutnya? Bagi saya, jika HKBP tidak segera direformasi adalah satu, HKBP menjadi tempat perbudakan manusia yang berkedok agama. Yang kedua, HKBP menjadi tempat penghakiman yang berbalut atas nama Tuhan yang berkedok ayat-ayat Bible atau dikemas dengan ayat-ayat Bible. Jika ini tidak segera direformasi, maka HKBP tidak lebih dari tempat perbudakan dan penghakiman yang berbalut agama, berkedok iman yang dikemas dengan ayat-ayat Bible. Jika itu tidak segera memang direformasi seperti alasan yang saya sampaikan tadi, lambat atau cepat HKBP akan hancur dengan sendirinya jika tidak segera diselamatkan atau tidak segera direformasi. Oke, terima kasih Bang Freddy. Sangat sangat mengguncang dan sangat membuka cara berpikir kita atau perspektif kita dalam melihat HKBP itu. Dan kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh penonton, bahwa ruang ini dan diskusi ini tidak akan pernah kita biarkan menyerang secara pribadi. Dan saya juga sebagai jemaat HKBP, dan saya sedikit perkenalan ya. Saya itu adalah jemaat HKBP, dan kemudian ayah saya itu adalah seorang penginjil di HKBP, dan ayah saya itu 2 periode itu sebagai kepala gereja atau parhanger lebih tepatnya. Dan saya sangat mencintai tentang dari sejarah dan dari berdirinya HKBP itu sendiri. Dan yang kemudian begini Bang Fred, dari setiap narasi, dari baik itu saya lihat di Facebook, kemudian itu di media-media, siapa yang paling takut dari seluruh kritisan dan narasi yang abang bangun ini? Apakah ada di dalam internal HKBP itu semacam kelompok-kelompok yang sudah terbagi? Silakan abangku. Ini harus jujur disampaikan ya. Banyak pendeta, banyak parhalado, banyak guru huria dan forhangir, banyak jemaat di RPP dipecat dari jemaat. Itu adalah bentuk salah satu fakta dan realita pembungkaman. Maka saya bilang, HKBP tidak bisa lepas dari kebebasan berdemokrasi karena Kuria Kristen Batak Protestan atau perjuangan Hainek Limerpetspan adalah mendirikan gereja dengan konsep Protestan. Banyak yang takut, banyak jemaat yang takut, banyak pendeta yang diam atau memilih diam karena takut dibungkam, takut menjadi diperingati atau dipecat. Apa pesan abang untuk jemaat yang kecewa terhadap yang menjalankan administrasi daripada HKBP itu, tetapi masih mencintai gereja itu sendiri? Pertama, saya mencintai HKBP. Saya menyayangi HKBP. Yang saya kritik adalah para penyelenggara HKBP. Yang saya kritik adalah para pimpinan dan pendeta HKBP yang menjadikan kependetaannya, yang menjadikan jubah hitamnya menjadi kekuasaan, yang menjadikan jubah hitamnya menjadi seakan-akan jabatan pemberian Tuhan, menjadikan jabatannya sebagai hakim, yang menjadikan jubah hitamnya menjadi arogansi kekuasaan, bertindak seakan-akan seperti Tuhan. Itu adalah dasar saya. Saya mencintai HKBP. Sekali lagi, saya mencintai menyayangi HKBP. Saya
sangat mencintai menyayangi HKBP. Karena sangat mencintai dan menyayangi HKBP lah, maka saya harus menjaga, melindungi HKBP jangan dijadikan menjadi tempat penghakiman, perbudakan, alat kepentingan politik, alat kepentingan para pemangku-pemangku yang menjadikan HKBP menjadi panggung politik, panggung untuk mendapatkan kemakmuran. Untuk jemaat, ber-HKBP lah dengan logika akal sehat, ber-HKBP lah dengan pengetahuan apa dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja. Ber-HKBP lah dengan mampu secara mentalitas memisahkan apa itu eporis, apa itu pendeta, apa itu gereja, apa itu HKBP. Ber-HKBP lah dengan menggunakan nurani dan hati supaya bisa meletakkan hati nurani dengan logika, dengan akal sehat bahwa HKBP adalah menjadi gereja, memiliki dasar dan tujuan yang sangat berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu adalah sebuah harapan besar saya. Sekali lagi, ber-HKBP lah menggunakan akal sehat, ber-HKBP lah menggunakan akal dan pikiran, ber-HKBP lah dengan mampu secara mentalitas memahami, dapat mengartikan apa itu HKBP, apa itu gereja, apa itu pendeta, apa itu eporis, sekretaris jenderal, kainonia, maturia dan diakonia, hingga pendeta-pendeta distrik lainnya. Kesimpulan bagi saya sebagai pesan adalah ber-HKBP, bertuhan, bergerejalah, jangan lupa menggunakan akal sehat dan logika. Oke, saya pernah itu dengarkan itu pidato daripada Soekarno itu, dan dia tidak butuh itu, dia hanya membutuhkan anak-anak muda untuk melakukan perubahan, untuk melakukan guncangan terhadap dunia ini. Apa harapan abang dan pesan abang terhadap Naposo Bulung atau generasi muda dari HKBP? Saya melewati proses sekolah minggu. Saya melewati proses remaja. Saya melewati proses Naposo Bulung. Bagi saya, sebagai pengalaman, semasa saya di sekolah minggu, saya diajarkan sejarah-sejarah atau nilai-nilai dasar berdirinya HKBP hingga sampai Naposo Bulung. Pesan saya adalah remaja dan Naposo Bulung adalah generasi atau kader selanjutnya masa depan HKBP. Naposo Bulung adalah pemuda, bahwa di tangan Naposo Bulung lah menentukan bagaimana nasib arah masa depan HKBP. Maka menjadi Naposo Bulung adalah bukan hanya sebagai formalitas organisasi Naposo Bulung atau pemuda-pemudi gereja HKBP, tapi ada sebuah tanggung jawab etika moral. Tanggung jawab etika moral tersebut adalah lihat, tentukan bagaimana nasib dan arah masa depan gereja HKBP dan bagaimana nasib jemaat di tengah-tengah gereja. Itulah salah satu tanggung jawab moral. Salah satu yang paling penting adalah untuk menjadi Naposo Bulung, pahamilah, pelajari apa itu HKBP, apa sejarah HKBP, apa sejarah Protestan. Kenapa HKBP menjadi gereja? Kenapa HKBP menjadi gereja konsep Protestan? Itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena menjadi Naposo Bulung adalah di pundak tanggung jawabnya menentukan bagaimana nasib dan arah masa depan HKBP. Terima kasih Bang Predi Marbun. Sekarang saya masuk ke pertanyaan terakhir. Daripada seluruh narasi yang abang bangun, kemudian sampai kepada harapan-harapan. Dari seluruh narasi yang abang bangun, menurut abang, apakah masih ada harapan untuk perubahan di dalam internal HKBP itu sendiri? Kalau bagi saya, jika mengharapkan struktural di dalam untuk perbaikan HKBP, kembali kepada habitat awal, kembali agar HKBP kembali pada dasar dan tujuannya seperti yang diperjuangkan oleh para misionaris sebagai roh nilai-nilai tujuan gereja. Bagi saya,
jika menerapkan hal-hal tersebut di struktural gereja atau para pimpinan atau para peserta, pemangku jabatan dan kebijakan di HKBP itu adalah sangat sulit. Maka saya sampaikan, gerakan reformasi HKBP ini adalah solusi untuk menghempas, memperjuangkan sebagai wadah untuk mengembalikan agar seluruh pimpinan HKBP, gereja, para pemangku jabatan-jabatan penting atau strategis di HKBP kembali pada nilai-nilai dasar dan tujuan HKBP menjadi gereja seperti perjuangan para misionaris dan sejarah yang melatar belakangi berdirinya HKBP menjadi gereja. Kesimpulan bagi saya adalah sangat sulit mengharapkan perubahan di HKBP jika berharap melihat etika moral para pimpinan HKBP saat ini. Maka solusinya adalah adakan gerakan reformasi di luar dari struktural HKBP. Oke, terima kasih Bang Freddy untuk acara sesi tanya jawabnya, dan kepada seluruh teman-teman, ini adalah narasi yang Bang Freddy dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh narasinya, dan saya mau kepada seluruh penonton tidak terlalu menutup diri terhadap seluruh suara-suara dan narasi atau pengetahuan daripada orang lain atau perspektif jika itu berbeda dengan Anda. Dan saya sebagai host di sini, saya mau menyampaikan penutup. Gereja itu tidak akan runtuh karena kritik. Gereja runtuh ketika kejujuran mulai dibungkam. Malam ini kita semua belajar satu hal, bahwa mencintai gereja bukan berarti harus selalu diam. Karena kadang suara yang paling keras bukan datang daripada kebencian, tapi dari mereka yang masih peduli dan cinta terhadap masa depan daripada apa yang mereka cintai. Dan salah satunya dengan cara yang dilakukan oleh Bang Freddy Marbun atas kecintaan dan nasib dan pertanggungjawaban dia terhadap masa yang akan datang, generasi muda, sehingga dia datang untuk segera melakukan bereformasi daripada internal HKBP ini. Jika hari ini masih ada orang yang berani bertanya, itu berarti masih ada harapan yang belum benar-benar mati. Saya mau seluruh suara, seluruh kritisan yang membangun daripada internal itu jangan dilihat dengan cara kebencian. Dan sejarah akan selalu berubah. Ketika orang-orang memilih diam, mulai berani berbicara, berani bertanya, berani berubah. Saat itulah kita, saya, kalian semua sedang menyelamatkan daripada HKBP itu sendiri. Salam daripada saya, host Guru Zending, dan kemudian salam hormat untuk abangku Bang Freddy Tambunan yang sudah menyuarakan ini, dan suara ini berangkat daripada gerakan akar rumput dan dipelopori anak muda. Horas untuk semua, shalom dari saya. Terima kasih Bang Freddy. Oke, terhadap seluruh teman-teman, jadi saya membuka ruang ini bukan untuk dasar kebencian, bukan dasar daripada sentimen, tetapi ruang ini dibuka sebagai bentuk daripada keterbukaan kita manusia terhadap perbedaan, terhadap menghargai setiap cara-cara manusia di dalam melihat. Itu yang mau saya sampaikan terhadap semua, apalagi terkhusus kepada orang Batak. Saya sendiri tidak pernah membenci daripada keberadaan HKBP. Saya tahu bahwa dasar daripada berdirinya HKBP adalah marturia, diakonia, dan koinonia. Itu yang melatar belakangi. Dan itu yang selalu melekat menjadi dasar terhadap saya berdirinya HKBP. Bagaimana HKBP itu memajukan pendidikan. Di mana gereja berdiri, di situ ada sekolah. Di mana gereja berdiri, di situ ada fasilitas kesehatan. Dan itulah yang melatar belakangi bagaimana 50 tahun atau bahkan 52 tahun gereja HKBP bahkan kekristenan mampu mendominasi di tanah Batak. Itu sejarah yang sangat singkat, bagaimana hanya 50 tahun membutuhkan Kristen
berjalan di Tanah Batak dan semua masyarakat itu memilih masuk ke dalam keyakinan daripada kekristenan itu sendiri. HKBP atau Kristen masuk ke Tanah Batak tidak dengan cara-cara perang. Kristen masuk ke Tanah Batak tidak dengan mengangkat senjata, tidak dengan ditundukkan oleh kekerasan. HKBP masuk dengan cara-cara kasih. HKBP masuk dengan politik moral. HKBP masuk dengan politik etika. Dan itu yang dilakukan oleh Dr. Ingwer Ludwig Mommsen. Itu yang mau saya sampaikan. Dan saya juga mau menyampaikan kepada semua bahwa sejarah berdirinya HKBP bukan tentang bagaimana tujuan misionaris, bukan tentang bagaimana mengkristenkan daripada seluruh masyarakat di Tanah Batak. Tetapi Kristen yang dibawakan oleh Mommsen datang ke Tanah Batak itu adalah koinonia, diakonia, dan marturia. Orang-orang HKBP pasti paham itu. Orang-orang HKBP pasti tahu bahwa dasar daripada HKBP berdiri adalah diakonia, koinonia, dan marturia. Dan saya masih berumur 27 tahun. Saya mencintai HKBP itu karena saya paham sejarahnya. Saya mencintai HKBP itu terlalu mendalam karena saya tahu bahwa HKBP itu mentransformasi kehidupan daripada orang Batak itu sendiri. Bukan hanya Kristen, tetapi seluruh orang Batak itu sendiri. Seluruh orang Batak merasakan kehadiran daripada HKBP. Bagaimana orang-orang Batak itu mengetahui pendidikan, kemajuan, modernitas. Dasarnya adalah daripada HKBP itu sendiri, yaitu kekristenan yang dibawakan oleh Mommsen. Dan saya mau HKBP juga tidak menutup diri akan kritikan, tidak menutup diri akan seluruh narasi-narasi yang ingin membangun daripada gereja itu. Dan kalau Anda selalu menghubungkan setiap kritikan itu identik dengan sentimen, perjalanan Anda kurang jauh. Dan kalau Anda bilang yang menyuarakan itu bukan daripada internal HKBP, silakan dengarkan narasi beliau bahwa dia dibaptis, dia besar, dia dididik, dia berpengetahuan dan besar di HKBP. Dan saya tidak akan pernah menghakimi itu. Saya akan menghargai pola pikir, sudut pandang, dan gerakan-gerakan daripada beliau. Saya tahu beliau itu selalu menyuarakan isu-isu tentang toleransi, isu-isu tentang pluralisme. Bagaimana beliau itu menggagalkan perda daripada Edi Rahmayadi tentang Sep Babi itu. Dan beliau salah satu promotornya, Freddy Marbun. Jadi saya sangat menghargai sudut pandang daripada cara seperti itu. Dan itu atas dasar kecintaan dia terhadap HKBP. Begitu kira-kira. Dan saya mau bilang kepada seluruh kawan-kawan, kepada seluruh natua-tua, ayolah, kami generasi muda itu, saya sebagai generasi muda, tidak membutuhkan sebetulnya ancaman-ancaman atau makian-makian seperti yang Anda sampaikan. Dan kekristenan itu tidak anti dengan kritikan. Kekristenan tidak anti dengan pengetahuan. Kristen itu sangat progresif. Mereka menerima akan kemajuan. Jangan Anda bilang kritik itu suatu kebencian. Apalagi menghubungkannya dengan hal-hal yang tidak relevan.